Halo teman-teman, perkenalkan saya Gracia Paula Fahik dengan nomor induk mahasiswa 210852101. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang penyederhanaan rangkaian gerbang logika menggunakan teorema De Morgan. Oke, baik. Untuk penyederhanaan yang pertama di sini kita sudah punya satu gambar. Berdasarkan gambar, kita ketahui bahwa output pada rangkaian ini ada tiga, yaitu A, B, dan C. Nah, dan di sini gerbang logika yang kita punya adalah gerbang logika AND, OR, dan 3 gerbang logika NOT. Jadi langsung saja kita lihat untuk input A. Jadi pada input A ini dapat kita lihat bersama-sama input A masuk ke gerbang logika NOT. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa gerbang logika NOT ini merupakan inverter atau kebalikan, sehingga A di sini ketika masuk ke gerbang logika NOT menjadi A NOT. Begitu juga dengan B dan C. Nah, di sini untuk input B dan C itu sama masuk ke gerbang logika NOT sehingga dia menghasilkan B NOT dan C NOT. Oke, langsung saja untuk gerbang logika selanjutnya itu gerbang logika N. Nah, di sini yang kita perhatikan, untuk memudahkan kita perhatikan saja input mana saja sih yang masuk ke dalam gerbang logika ini. Jadi input yang masuk ke gerbang logika ini itu adalah input dari A NOT dan B NOT. Nah, sehingga dapat kita tulis A B NOT. A B NOT. Nah, karena dia masuk ke gerbang logika N, maka dapat kita tulis dot. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa gerbang logika N itu dia merupakan perkalian ya teman-teman. Jadi dapat kita tuliskan seperti ini. Oke, selanjutnya kita lihat dari setelah A dan B itu masuk ke dalam gerbang logika N, dia akan menghasilkan satu output. Nah, jadi satu output ini yang masuk ke gerbang logika selanjutnya, yaitu OR. Nah, sampai sini dulu kita lihat untuk gerbang logika OR yang masuk ke dalam input yang masuk ke dalam gerbang logika ini ada dua, yaitu input yang dari pertama ya, A NOT dan B NOT. Yang berikutnya kita perhatikan di sini. Nah, input dari C. Oke, jadi seperti yang tadi kita sudah ketahui ya, bahwa input dari C ini dia masuk ke inverter atau gerbang logika NOT menghasilkan C NOT. Nah, selanjutnya dari C NOT dia langsung tanpa ada hambatan karena masuk ke gerbang logika lain, dia langsung masuk ke gerbang logika OR, sehingga dapat kita tulis untuk masuk input yang masuk ke dalam gerbang logika OR ini menjadi A NOT B NOT plus C. Nah, jadi kita sambung ke sini. Untuk penyederhanaan gerbang logika ini, kita dapat yang tadi adalah A NOT dikali B NOT ditambah C. Nah, untuk gerbang logika ini kita bisa menyederhanakan rangkaian ini dengan menggunakan teorema De Morgan. Oke, bagaimana teorema De Morgan? Nah, di sini sudah saya tuliskan yang sesuai dengan ini. Jadi kita melihat bentuk yang sesuai dengan teorema De Morgan. Di sini bentuk yang kita punya yang sesuai dengan teorema De Morgan adalah bentuk A NOT dikali B NOT sama dengan, bisa kita lihat dia sesuai dengan teorema De Morgan pertama, yaitu X NOT dikali Y NOT sama dengan X plus Y NOT, sehingga dapat kita tulis menjadi X plus Y NOT, atau di sini yang kita punya adalah A plus B. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam persamaan yang tadi ya, yang tadi kita sudah punya, yaitu A dot A inverter A NOT dikali dengan B NOT, sehingga kita dapat mengganti nilai A NOT dikali dengan B NOT itu menjadi A plus B ditambah C NOT ya, tambah C NOT. Oke, setelah kita dapat bentuk seperti ini, kita misalkan lagi di sini. Misalkan A plus B itu adalah nilai X. Nilai X kesebar ya misalnya. Karena di sini ada X NOT. Jadi di sini bisa kita misalkan X NOT dan C. Jadi kita punya dua persamaan ini. Dua teorema ini ya, kita punya dua nilai ini. Nah, kita lihat lagi nih. Untuk nilai ini sesuai dengan teorema De Morgan berapa sih? Nah, di sini yang kita dapat itu dia sesuai dengan teorema De Morgan yang kedua, sehingga dapat kita tulis ini menjadi X Y. Nah, atau bisa kita tulis menjadi X C.
saja sampai sini. Karena tadi kita memisalkan X itu di X bar ya, itu sama dengan A plus B bar. Maka kita kembalikan lagi nilai X-nya itu ke bentuk persamaan kita yang pertama, bentuk teorema kita yang pertama. Maka hasil akhir yang kita peroleh adalah A plus B dikali C. Ini adalah bentuk yang paling sederhana dari persamaan ya yang tadi sudah kita dapat. Setelah kita sudah menyederhanakan rangkaian yang tadi, inilah yang kita dapat. Jadi di sini kita cuma menggunakan 2 IC ya. Menggunakan 2 IC yang mewakili gerbang. Di sini IC yang pertama itu 7432. Mungkin di sini tidak kelihatan ya teman-teman, tapi yang ini IC 7432 yang menyatakan atau yang mewakili gerbang OR. Sedangkan di sini ada IC 7400 yang merupakan gerbang not and atau NaN ya. Oke, langsung saja ya. Mungkin untuk rangkaiannya dulu nih yang pertama. Nah, dari rangkaian ini kebetulan ya 2 IC ini dia punya datasheet yang berbeda. Datasheet yang sini berarti yang menunjukkan kaki-kakinya atau jalannya rangkaian ini seperti apa sih nanti. Jadi untuk kedua gerbang ini atau kedua IC ini dia punya datasheet yang sama ya, seperti yang tadi saya bilang. Jadi outputnya itu kode input maksud saya, maaf. Input di sini ada pada kaki pertama dan kedua. Nih, pertama dan kedua ini 1 2. Dan untuk 00 di sini 1 2. 1 2. Oke. Langsung saja yang kabel merah ini merupakan ground. Ini merupakan VCC untuk gerbang OR ya. Sedangkan untuk gerbang not N atau NaN di sini yang kabel berwarna ungu itu merupakan ground dan kabel biru itu merupakan VCC-nya. Nah, sehingga dari output ini saya menjelaskan mungkin dari output yang IC pertama itu dia outputnya itu dia masuk dan menyambung ke IC yang kedua, dan sehingga output dari rangkaian ini dia masuk ke sini, bisa kita lihat di LED. Nah, sekarang kita akan membuktikan nih tabel kebenaran pada rangkaian ini. Nah, jadi yang pertama mungkin saya akan jelaskan dari yang menyatakan 00 dulu ya hasilnya. 00 di sini dia lampu ditandai dengan lampunya tidak menyala. Jadi kita mau buat output dari rangkaian ini adalah 00. Langsung saja di sini untuk output 00 itu dihasilkan jika kita memberikan tegangan 0 1 1. Jadi ini ya, nanti kita ubah, langsung saja kita ubah 0 1 1. Ini kita ubah jadi 0, kita bawa ke 0 0 1 1. Oke, 0 1 1. Oke, kita lihat bersama lampu tidak menyala. Sekarang kita akan membuktikan lagi nih untuk output yang nilainya 0 juga. Jadi kita memberikan kita memberikan inputnya itu 101. Oke, mari kita buat 1 0 1. Nah, kita lihat juga lampu tidak menyala. Dan yang terakhir itu adalah ketika kita memberikan inputnya itu 111. Ketika inputnya kita berikan nilai 111, maka hasil yang kita peroleh adalah tetap lampu tidak menyala. Oke, selanjutnya kita akan melihat pada rangkaian ini yang mempunyai outputnya bernilai 1 yang ditandai dengan lampu menyala. Oke, langsung saja yang pertama ketika kita memberikan input 000. Langsung saja 000 dan 0 ya. Oke, bisa kita lihat lampu langsung menyala. Untuk yang selanjutnya ketika kita memberikan input 001. Oke, 001 bagaimana, apakah lampu menyala? Oh, mohon maaf, di sini ada kesalahan sedikit ya. Jadi 001 ya, bisa teman-teman lihat 001 itu lampu menyala. Selanjutnya kita ke input 100. 100. Bisa kita lihat lampu menyala. Dan yang terakhir ketika kita memberikan input 110. 1 ketika kita memberikan input 110, lampu tetap menyala, yang artinya benar. Dapat kita katakan bahwa rangkaian kita itu sesuai dengan tabel kebenaran untuk rangkaian ini. Oke, baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang rangkaian gerbang logika yang kedua dan menyederhanakannya dengan teorema De Morgan.
Jadi pada rangkaian kedua ini dapat dilihat, yang pertama jika kita berhadapan dengan gambar, kita harus membuat persamaannya dulu. Jadi di sini dapat kita ketahui dan dapat kita lihat bahwa pada rangkaian ini dia mempunyai dua input. Input yang pertama ada input A dan input B. Sedangkan di sini untuk gerbang logika yang kita punya itu ada 5 ya. Di sini untuk not 1, not 2, di sini ada N1, N2 dan gerbang NOR. Langsung saja kita tinjau dari input yang pertama. Saat kita tinjau dari input yang pertama, input pertama ini sebelum dia masuk ke gerbang logika N yang pertama, dia akan melewati gerbang NOT, sehingga A ini karena NOT merupakan inverter atau kebalikan, maka akan kita peroleh di sini adalah A NOT. Selanjutnya dari A NOT ini dia masuk ke gerbang N. Nah, gerbang N di sini dia mempunyai dua input. Input yang kedua yang masuk juga ke gerbang N adalah input B. Nah, dapat dilihat B ini dia tidak melewati gerbang logika apapun, tapi dia langsung masuk ke gerbang N, sehingga B di sini dapat kita tulis B tetap. Nah, karena dua input ini masuk ke satu gerbang yang sama, maka dapat kita tulis untuk ini, untuk gerbang logika N yang pertama itu notasinya adalah A not dikali dengan B. Selanjutnya kita lihat untuk gerbang N yang kedua. Untuk gerbang N yang kedua dapat kita lihat di sini untuk kaki yang pertama atau input yang pertama itu masuk dari input A tanpa melewati gerbang apapun, sehingga nilai inputnya itu tetap tanpa mengalami perubahan. Sedangkan untuk nilai B dapat kita lihat di sini ada inverter atau kebalikan, sehingga B di sini dapat juga menjadi B not. Nah, sehingga untuk yang kedua, untuk gerbang N yang kedua dapat kita tulis A dot B not. Setelah kita mendapatkan persamaan ini dan setelah inputnya ini masuk ke gerbang logika pertama dan kedua untuk gerbang N, selanjutnya output dari kedua gerbang ini akan masuk ke gerbang logika NOR. Di sini dapat kita lihat gerbang logika NOR. Nah, berdasarkan notasi gerbang logika NOR yang sudah kita pelajari sebelumnya, maka yang akan kita peroleh output dari rangkaian ini dapat ditulis A not dikali B di plus A dikali B not. Ini notasi yang kita dapat untuk rangkaian gerbang logika untuk gambar 3.2. Selanjutnya kita akan melakukan penyederhanaan sebelum kita merangkai. Penyederhanaan ini dilakukan untuk mempermudah kita dalam merangkai gerbang logika. Nah, penyederhanaan yang kita lakukan di sini itu menggunakan teorema De Morgan. Karena di sini kita menggunakan teorema De Morgan dan kita ketahui bersama bahwa teorema De Morgan itu mempunyai dua bentuk. Untuk teorema yang pertama itu adalah X plus Y not sama dengan X not kali Y not. Teorema yang kedua adalah X dikali Y not sama dengan X not ditambah Y not. Nah, sehingga kita tulis persamaan yang kita dapat untuk kita sederhanakan. Yang kita dapat itu sebelumnya A not dikali B di plus A dikali B not. Sehingga kita dapat melihat untuk bentuk ini kita sesuaikan dengan bentuk pada teorema 1 atau 2 teorema De Morgan seperti yang kita lihat di sini. Teorema ini dia sesuai dengan teorema yang pertama. Maka sebelumnya dapat kita tulis sebagai berikut. Sebelum masuk ke teoremanya dapat kita tulis sebagai berikut. Dikali B A di plus B. Mohon maaf di sini terjadi sedikit kesalahan. Di sini ditambah ya. Selanjutnya kita ketahui bahwa A double not itu menghasilkan nilai A plus B ini tetap, A plus double not itu menjadi biang biasa. Oke, setelah kita mendapatkan nilai ini, kita menggunakan sifat distribusi ya, seperti teman-teman bisa lihat kita menggunakan sifat distribusi, sehingga di sini yang kita peroleh adalah A not plus AB plus A not B not plus
Nah, di sini kurang lebih setelah ini kita ketahui aljabar sebelumnya bahwa A dikali dengan A not itu menghasilkan nilai 0. Sedangkan sama juga untuk B dikali B not itu 0 hasilnya, sehingga nilai yang masih kita peroleh di sini adalah AB plus AB. Ini bentuk ini kita sesuaikan lagi dengan bentuk teorema de Morgan agar kita mendapat kesamaan yang paling sederhana ya. Jadi di sini kita bisa lihat ini sesuai dengan teorema yang pertama, sehingga hasil akhir yang kita peroleh adalah AB plus dengan A plus B. Ini adalah hasil paling sederhana yang kita dapat, sehingga dari gerbang logika 5 tadi yang kita peroleh pada gambar sebelum kita sederhanakan, kita dapat membuatnya menjadi sederhana, sehingga hasil akhirnya dari 5 gerbang logika yang kita gunakan sebelumnya, yang kita gunakan di sini ada gerbang logika. Yang pertama itu ada gerbang logika N di sini, seperti kita ketahui dari bentuknya ya, gerbang logika OR dan gerbang logika NOR. Oke baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penyederhanaan rangkaian yang tadi ke dalam rangkaian yang sesungguhnya. Jadi di sini setelah kita melakukan penyederhanaan, kita merangkai untuk gerbang logika. Dan yang kita peroleh di sini adalah A dan IC yang kita gunakan adalah 3 IC. IC yang pertama itu IC 7402 atau biasa disebut dengan gerbang NOR yang ini. Yang kedua adalah IC 7408 atau gerbang N. Dan yang terakhir adalah IC 7432 atau gerbang OR. Jadi di sini yang sangat penting harus kita ketahui adalah input serta outputnya. Jadi inputnya di sini ini yang paling penting jika kita ingin menguji tabel kebenarannya. Jadi ini dapat kita lihat input dari rangkaian ini. Kita menggunakan 2 input karena di sini kita menyambungkan output serta input dari masing-masing IC, baik itu pada IC 02 gerbang NOR, 08 gerbang N, dan 32 gerbang OR. Nah, jadi di sini kita perlu digarisbawahi juga bahwa datasheet dari masing-masing IC ini berbeda. Jadi datasheet untuk IC 08 atau gerbang N dan IC 7432 atau gerbang OR itu sama. Dia mempunyai output di kaki ketiga dan input itu di kaki pertama dan kedua. Sedangkan sedikit berbeda dengan gerbang NOR ya. Untuk gerbang NOR dia mempunyai IC, dia mempunyai input itu pada kaki kedua dan ketiga serta outputnya itu pada kaki pertama. Oke, jadi langsung saja kita menguji tabel kebenarannya, apakah sudah sesuai atau belum rangkaian kita ini dengan tabel kebenaran. Langsung saja kita melakukan uji. Yang pertama kita memberikan input 00. Ini kita memberikan input 00 langsung saja di sini. Ketika kita memberikan input 00, dapat kita lihat lampu menyala. Oke, berarti ini sudah sesuai dengan tabel kebenaran. Yang berikut kita berikan input 01. Ketika kita memberikan input 01, lampu mati. Berikutnya kita memberikan input 10. Oke, kita lihat input 10 yang penting di sini lampu mati. Dan yang terakhir ketika kita memberikan input 11 yang terjadi adalah lampu menyala. Jadi dapat kita katakan bahwa apa yang telah kita rangkai ini sudah sesuai input dengan outputnya pada tabel kebenaran. Oke baik, mungkin sekian saja penjelasan dari saya tentang gerbang logika penyederhanaan gerbang logika menggunakan teorema de Morgan dan pengujian tabel kebenaran untuk masing-masing rangkaian. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam melaksanakan percobaan ini.